internet dengan literasi digital yang baik, dan bersama-sama kita akan menyapa narasumber yang pertama untuk kita membahas bagaimana sih peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak, karena ini berhubungan dengan literasi digital kita dalam digital safety. Dan untuk itu kita akan sapa seorang founder dan CEO Renjana Inclusive Hub. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kak Billy Purwocaroko. Selamat pagi Mas Ronald, selamat pagi teman-teman Sintang. Selamat pagi Kak Billy, bagaimana semangatnya hari ini, sehat ya? Sehat dong, harus sehat Mas Ronald. Baik, kalau begitu silakan Kak Billy untuk berbagi bersama kita dong, bagaimana sih untuk orang tua itu bisa memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak-anak selama didampinginya. Boleh dibantu sharing screen-nya juga, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Billy Purwocaroko Nuringtyas. Saya founder dan CEO dari Renjana Inclusive Hub. Renjana Inclusive Hub itu berbasis di Surabaya dan kita bertujuan untuk mengkoneksikan teman-teman disabilitas dengan teman-teman non-disabilitas untuk bisa lebih menciptakan wawasan yang lebih inklusif. Sebelum saya memulai materi saya pagi hari ini, izinkan saya mengirimkan doa teramat dalam kepada teman-teman di Sintang, karena saya juga dapat kabar beberapa hari lalu di Sintang juga terkena musibah banjir. Semoga yang terdampak dapat segera pulih dan teman-teman Sintang dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk membagi satu cerita mengenai bagaimana kita bisa menjadi orang tua dan bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk lebih lagi percaya diri dan lebih melek digital. Nah, saya beri judul materi hari ini sebagai untuk semua orang tua menikmati proses sebagai teman diskusi anak. Buat teman-teman yang di Sintang dan yang dua teman-teman yang di Sintang yang sudah menjadi orang tua, ini mungkin materi yang cocok. Tapi buat yang belum menjadi orang tua, kita belajar bareng untuk bisa menjadi orang tua yang baik di kemudian hari. Nah, sebelum saya masuk ke dalam membawakan materi ini, sebenarnya saya juga sudah mencari beberapa literasi dan sumber-sumber pembelajaran dan bertanya dan berpikir sebenarnya berapa banyak sih buku, petunjuk, cara praktis orang tua dalam mengawasi internet bagi anak gitu kan. Karena kok nyatanya sampai sekarang orang tua ini masih diribetkan dengan anak-anak dengan internetnya dan topik ini belum selesai diperbincangkan. Nah, topik-topik seperti ini itu juga berawal dari internet yang bukan lagi menjadi barang mewah. Semua orang bisa mengakses asal punya gawai dan punya akses, punya punya sinyal yang baik. Tapi di balik internet yang semua orang bisa mengakses, nyatanya kemampuan literasi internetnya yang paling rendah, yang masih sangat langka. Oleh karena itu, teman-teman semua selamat datang di acara-acara seperti ini, acara-acara yang dimana berbagi kegelisahan, berbagi cara, berbagi metode untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang teman-teman hadapi di dunia internet, khususnya buat orang tua. Nah, sebenarnya ada dua buku yang sudah diledarkan secara masif di internet. Yang pertama dari Google, yaitu Tangkas Berinternet. Jadi teman-teman orang tua silahkan download di Google Tangkas Berinternet. Ini adalah satu proyek kampanye global Google. Di Indonesia dinamakan Tangkas Berinternet. Ini untuk dua sasarannya, untuk orang tua dan untuk guru. Jadi untuk Google ini sangat lengkap sekali, gratis, bisa di-download di Google, cari aja Tangkas Berinternet. Cara-cara bagaimana kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru mengajarkan kebebasan berekspresi dalam internet, tapi dengan konteks yang terbatas dan bertanggung jawab lebih tepatnya. Dan yang kedua adalah yang pernah ditulis oleh UGM Press, yaitu literasi digital keluarga, teori dan praktik pendampingan orang tua terhadap anak dan internet. Nah, ini juga ada di Google Books, silakan bisa download, semuanya sudah tersedia dan semuanya akan lebih detail mengulas bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk mendukung anak-anak kita dalam internet atau mengawasi anak-anak kita dalam internet. Tapi saya nggak akan masuk terlalu dalam bagaimana kita bisa ke sana. Nah, sebelum pandemi, semua kita paham bahwa pengawasan dan peran orang tua dalam internet itu sangat-sangat vital. Nah, ketika pandemi masuk, sekolah
kembali sekolah, anak-anak tidak bisa berangkat ke sekolah, sekolahnya berawal dan berasal dari keluarga masing-masing, di ruang keluarga masing-masing, di ruang belajar masing-masing. Akhirnya pengawasan orang tua jadi lebih ekstra vital. Jadi yang tadinya sangat vital jadi ditambah lebih vital. Apalagi orang tua disibukkan dengan kesibukan di luar mencari pekerjaan atau mencari penghidupan, sedangkan anak-anak harus belajar dari rumah. Nah, ini seolah-olah kejadian ini terjadi di hampir seluruh orang tua, nggak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, saya akan bawa satu opini yang tidak populer mungkin, bahwa sebenarnya anak itu bukan hanya di usia 0 hingga 12 tahun saja, tapi anak itu adalah di bawah 18 tahun, jadi 0 hingga 18 tahun. Dan seringkali kita hanya berdiskusi dan fokus pada anak-anak yang usianya 0 sampai 12 tahun. Padahal ada anak-anak yang di atas 12 tahun kita nggak pernah diskusi. Seolah-olah bahwa anak di atas 12 tahun itu sudah cakap digitalnya, sudah paham mana yang baik dan mana yang buruk di dalam internet, padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu, saya mendorong buat orang tua di Sintang atau calon orang tua di Sintang untuk lebih aware bahwa tanggung jawab kita itu bukan berhenti di usia 12. Tanggung jawab kita berhenti sampai anak dewasa pun kita masih bisa bertanggung jawab. Tapi utamanya adalah sampai usia 18 tahun. Di mana setelah usia 18 tahun, dia dapat fundamental yang baik di keluarga mengenai bagaimana sih memilih internet yang baik atau bagaimana sih menggunakan internet supaya kita lebih produktif. Orang tua berperan di sana. Nah, saya paham banget, kita semua paham bahwa orang tua tuh punya perbedaan pengasuhan. Bahkan anak pertama dengan anak kedua itu juga beda. Anak kedua dengan anak ketiga jauh bedanya. Jadi perbedaan ini yang kemudian mengakibatkan orang tua punya beberapa pendekatan terhadap pengajaran terhadap internet. Tapi orang tua punya satu kesamaan. Untuk semua orang tua punya satu kesamaan, yaitu orang tua sebagai penyeimbang. Artinya adalah orang tua bisa berperan sebagai titik tengah ketika anak bingung ketika mengakses ke internet. Nah, internet itu butuh yang namanya interpreter. Internet itu benda mati. Bapak, Ibu, teman-teman semua di Sintang tidak bisa mengekspresikan emosinya seperti saya sedang memberikan materi seperti ini, ataupun tidak bisa memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu yang namanya interpreter orang tua ini. Nah, interpreter seperti apa? Interpreter yang saya bilang seperti ini. The New York Times dalam sebuah artikelnya, How and When, bagaimana dan kapan kita bisa membatasi anak dalam menggunakan teknologi, membagi menjadi 4 bagian umur bagi anak, yaitu bawah 2 tahun, 2 hingga 5 tahun, 6 hingga 12 tahun, atau remaja lebih dari 12 tahun. Tapi dari 4 kelompok usia anak ini, pada dasarnya ada rumus yang saya singkat sebagai setaman. Seimbang, teladan, dan aturan main. Seimbang artinya apa? Pastikan bahwa penggunaan gadget, penggunaan internet diimbangi dengan penggunaan non-internet atau diimbangi dengan kegiatan-kegiatan non-internet. Bermain fisik, lari, lalu bermain dengan teman sekampungnya, dan sebagainya. Teladan artinya apa? Teladan artinya ketika kita melarang anak kita menggunakan HP terus-menerus, kita juga harus berkaca pada diri kita sendiri. Apakah di saat yang sama kita menggunakan gadget terlalu berlebihan? Kalau iya, anak akan berkaca pada orang tua atau orang yang lebih dewasa di sekitarnya untuk berkaca bahwa nih bapak sama ibu dan kakak aja main HP-nya lebih bebas, kenapa saya nggak bisa? Dia akan protes dan akan tidak menurut atas permintaan dari orang tua. Oleh karena itu, jadilah teladan. Dan yang terakhir adalah aturan main. Tetapkan aturan main. Kapan, jam berapa, hari apa, dan kenapa mereka harus menggunakan internet, menggunakan gadget dengan baik. Seimbang, teladan, aturan main ini adalah pamungkas dari 4 kelompok ini. Nah, saya juga memperkenalkan 4 cara bagi orang tua untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya dan mengajari anaknya mengenai pentingnya berselancar aman dalam internet. Yang pertama, orang tua harus paham dan anak-anak harus paham bahwa internet itu netral.
bahwa yang memberikan emosi, yang melakukan tindakan-tindakan apakah itu baik dan menjadikan itu buruk adalah pengguna internet itu sendiri. Oleh karena itu, orang tua dan anak harus sepakat bahwa internet itu netral dan tergantung kita menggunakannya seperti apa. Yang kedua, mencoba berbicara dengan empati kepada anak. Jangan takut terlihat gaptek dan belajar dari anak itu wajar. Bapak Ibu semua, saya wajar bahwa Bapak Ibu semua lahir dulu itu belum secanggih saat ini. Belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada gempuran-gempuran media sosial lainnya. Jadi ketidaktahuan atau kebelum pahaman Bapak Ibu semua itu wajar. Belajar dari anak terlihat gaptek itu jangan takut, karena anak adalah sumber dari belajar kita mengenai digital. Dan pernahkah kita berbicara dengan empati kepada anak? Kita pikirkan itu. Yang ketiga, ketika anak datang membawa satu pertanyaan dan kita tidak tahu apa jawab pertanyaan itu, jangan buru-buru melemparkan ke kakek nenek kita yang kita sebut sebagai Mbah Google. Jangan. Ambil jeda, ambil dialog, dan ambil peran sebagai orang tua, ngomong ke anak, bilang, "Nak, Bapak belum tahu nih, Bapak cari tahu dulu ya, Ibu cari tahu dulu ya, Kakak cari tahu dulu, nanti kalau Kakak udah tahu, Ibu sudah tahu, Bapak sudah tahu, Bapak, Ibu, dan Kakak akan kasih tahu adik, bagaimana ini jawabannya." Anak akan paham bahwa Bapak Ibu semua berproses mencari jawaban yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak tergesa-gesa mencari jawaban lain yang belum tervalidasi benar atau tidaknya, baik buruknya bagi anak. Oleh karena itu, ambil jeda, itu nggak apa-apa banget, pakai banget, tidak apa-apa pakai banget. Jika ambil jeda dan ujung-ujungnya tidak tahu, maka berjejaring antara orang tua, tanya tetangga kiri, kanan, depan, belakang rumah kita, tanya orang tua dari teman-teman anak kita, itu nggak apa-apa banget. Karena kita mencoba untuk selalu relevan. Anak-anak akan melihat usaha-usaha kita untuk bisa mencari jawaban-jawaban tadi, sehingga kita bisa mendampingi mereka lebih baik dalam pengawasan internet. Mungkin orang tua tidak pernah mengerti sepenuhnya. Bapak Ibu semua, saya yakin bahwa tidak mungkin mengerti sepenuhnya apa yang anak-anak kita pahami. Dan tidak bisa mengerti dan tidak mengawasi selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kita bukan CCTV. Tetapi menjadi dan mengambil peran sebagai teman diskusi tiap hari kepada anak, itu adalah opsi jalan tengah, di mana kita masih bisa menghidupi keluarga dan mengawasi anak kita dalam berselancar. Sudahkah kita menjadi teman diskusi? Mari kita awali menjadi orang tua yang makin cakap digital, dengan jadi orang tua yang membuka ruang-ruang diskusi dengan anak-anaknya, sehingga anak-anak dan orang tua tidak lagi berjarak dan tidak lagi diberikan jarak oleh internet. Teman-teman, silahkan berpartisipasi dalam Q&A nanti, silahkan ketik di kolom komentar. Kita akan bertemu untuk Q&A nanti di sesi tanya jawab. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Saya kembalikan ke Mas Ronald. Demikian Mas Ronald. Baik, terima kasih sekali Kak Billy untuk sharingnya pagi hari ini. Betul sekali ya, bahwa memang kalau misalnya orang tua itu bukan CCTV yang selalu 24 jam bisa mengawasi, kecuali kita bisa menerapkan skema aturan main supaya bisa diikuti teladannya oleh anak ya. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk Kak Billy juga, kita akan simpan beberapa pertanyaan juga, kita akan bertemu di sesi Q&A ya Kak. Dan kali ini kita akan berlanjut menuju ke narasumber kita yang kedua. Kali ini berbicara dari sisi digital ethics atau etika berdigital. Bagaimana sih bijak beretika di internet? Untuk itu kita akan menyapa seorang wakil dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang. Selamat pagi untuk Ibu Rini Safarianingsi SHMH. Selamat pagi Pak Ronald, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Rini. Baik, Ibu boleh dibantu dong sharing-sharing bagaimana sih bijak beretika di internet, terutama di masa-masa sekarang ini, di tengah-tengah pandemi kita, tentunya kebutuhan internet kita semakin meningkat dan bagaimana kita lebih bijak dalam menyikapi dunia internet ini. Monggo silakan Ibu untuk berbagi sharingnya pagi hari ini. Terima kasih Pak Ronald sebagai moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua host, semua peserta, ya, juga saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Bupati Sintang, Bapak Dr. Jarod Haji Winarno, semoga beliau dalam keadaan sehat. Dan terima kasih semua kepada panitia ya atas undangannya dan juga kegiatan literasi ini. Terima kasih kepada Kemeninfo ya bahwa sangat penting sekali dunia digital sekarang ini sudah menjadi kebutuhan ya bagi setiap orang, tidak hanya untuk kita di satu negara Indonesia, tapi juga sudah sampai ke negara-negara luar, bahkan sudah sampai ke pelosok desa. Internet itu sudah sangat umum digunakan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sih kode-kode yang harus kita pahami, terutama berkaitan dengan etika kita dalam bermedia sosial. Nah, terima kasih juga kepada tadi Pak Billy yang sudah mengajarkan kita bagaimana pentingnya orang tua terhadap anak-anaknya, ya, mengawasi kegiatan anak-anaknya bermedia sosial. Terutama di saat ini ya, pandemi ya, semuanya di medsos saja semua kerjanya kan. Ya, maka itu memang penting bagi kita sebagai orang tua dan juga khususnya ya, dan pada umumnya sebenarnya sama-sama masyarakat juga harus saling mengingatkan. Ya baik, kita akan mencoba mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dinamakan etika itu kan. Next. Ya sebetulnya ilmu etika ini merupakan cabang umum dari ilmu filsafat. Nah, sehingga di dalam kamus filsafat itu oleh Lawrence Bagus pada tahun 2000 dalam bukunya kita mengenal secara etimologi ya bahwa etika itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, dari kata ethos dan juga etikos. Ethos sendiri berarti sifat, watak dan kebiasaan, ya, kemudian etikos itu berarti susila, keadaban ya ataupun kelakuan dan perbuatan yang baik. Nah, kemudian secara terminologinya, bahwa pengertian etika ini adalah suatu ilmu yang membahas masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Nah, pada umumnya etika itu terbagi menjadi dua jenis. Ada etika umum dan juga ada etika khusus. Nah, bagaimana tingkah laku kita standar umumnya beretika kepada orang lain. Nah, itu standar umumnya adalah adat istiadat biasanya. Nah, kemudian juga norma masyarakat dan juga agama. Nah, sedangkan untuk etika khusus itu adalah etika yang khusus, pedoman khusus bagi orang-orang tertentu. Nah, seperti ada profesional ya di bidang pelajar misalnya kan, kemudian ada juga dokter dan juga ada jurnalis. Nah, kemudian juga ada etika-etika aparat penegak hukum. Nah, mereka memiliki kode etik tersendiri. Nah, kemudian etika khusus ini juga terbagi menjadi etika individual dan juga etika sosial. Nah, etika individual ini dia mencakup bagaimana standar sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi kepribadiannya terbentuk seperti apa. Nah, kemudian etika sosial sendiri bagaimana sikap manusia itu terhadap lawannya atau terhadap orang lain, lingkungan, dan juga anggota dari masyarakat sosial. Misalnya bagaimana mereka bisa memahami ya sikap mereka terhadap orang lain harus seperti apa. Nah, itu adalah sekedar pembagian etika dari secara umum maupun dari secara khusus. Next. Nah, kemudian etika juga di sini kalau menurut Ahmad Haris Zubair ya bahwa dia bermakna bertanggung jawab. Artinya sikap dari manusia itu sendiri harus memiliki tanggung jawab. Jadi tidak mungkin juga orang yang melakukan suatu perbuatan dia tidak bertanggung jawab. Nah, artinya kalau dia tidak bertanggung jawab maka dia tidak memiliki sikap yang baik. Nah, kemudian seandainya dia harus bertanggung jawab maka dia harus memiliki suatu kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebebasan yang mengandung batasnya.
Di sini adalah kemampuan untuk menentukan dirinya, kemudian kemampuan untuk bertanggung jawab, dan juga adanya kedewasaan, kemudian keseluruhan kondisi yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan tujuan hidupnya. Nah, kemudian bijak, ya, kita tadi sudah lihat bagaimana bijak beretika di internet. Nah, bijak itu apa? Nah, bijak kita searching di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bagaimana orang bisa menggunakan akal budinya, pandai atau mahir. Nah, kemudian sebagai orang yang mampu mengambil keputusan secara tepat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan adil dan objektif. Nah, jadi kebijakan seseorang ini sebetulnya didapatkan dari pengalaman-pengalaman maupun wawasan-wawasan. Nah, tidak mungkin juga orang yang tidak memiliki ilmu kemudian dia bisa bersikap bijak. Ya. Jadi agak susah juga untuk berlaku bijak ini. Kadang-kadang juga orang tua juga berperilaku seperti anak-anak. Tetapi ada juga orang remaja bisa bersikap dewasa. Nah, artinya di sini kembali lagi kepada sikap daripada orang tersebut, ya kan? Nah, etika daripada orang tersebut. Next. Nah, kemudian kita lihat apa sih itu artinya internet. Nah, internet di sini kepanjangan internet itu adalah interconnection networking. Nah, yaitu pengertiannya adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung yang menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau juga internet protocol suite, ya. Nah, kalau menurut Alan sendiri, internet adalah jaringan komputer yang komponen satu dengan lainnya saling terhubung secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang biasa kita kenal dengan istilah IP atau Internet Protocol dan TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, dalam hal ini tentu kita juga harus memahami bahwa internet ini awal mulanya itu ditemukan oleh Leonard Kleinrock. Nah, jadi sekitar tahun kurang lebih 1969. Ya, jadi dia memiliki suatu penemuan di bidang jaringan dengan beberapa kode-kode tertentu yang dia pecahkan. Nah, kemudian berkembang lagi, dikembangkan oleh Robert dan Cohen itu di tahun 1970-an. Jadi kita juga berterima kasih nih kepada penemu-penemu ya di bidang teknologi internet. Nah, silakan next. Nah, sehingga setelah kita memahami apa itu etika, kemudian bagaimana pembagiannya, pengertian bijak, nah, kita akan melihat apa itu namanya netiquette. Nah, netiquette adalah pedoman dalam melakukan interaksi dengan sesama pengguna internet berdasarkan etika-etika yang sudah kita pelajari tadi. Jadi apa itu standar netiquette? Standar netiquette ini ditetapkan oleh sebuah badan, ya. Namanya The Internet Engineering Task Force, yaitu komunitas internasional yang merupakan kumpulan dari peneliti, kemudian perancang jaringan dan operation yang berperan dengan pengoperasian internet. Jadi di dalam dunia internet sendiri sudah ada standar-standar bagaimana kita beretika di internet. Nah, disebutnya netiquette. Ya. Jadi kalau etiket itu khusus di dalam suatu komunitas tertentu. Nah, kemudian etika juga ya di dalam internet ini tidak hanya terbatas kepada digital ethics, istilahnya juga bermacam-macam ya. Ada cyber ethics, kemudian ada ini termasuk dalam kajian etika terapan atau khusus. Jadi menurut Richard Spinello pada tahun 2004 ya mendefinisikan bahwa etika cyber itu adalah sebagai yang menjelaskan tentang moral, ya, hukum dalam perkembangan dan penggunaan internet itu sendiri ya di dunia teknologi cyber. Nah, next. Ya, jadi dengan adanya jaringan internet, maka kemudahan bekerja, mencari informasi, mengirim pesan, bahkan bertransaksi bisnis menjadi lebih mudah, cepat, dan juga akurat.
Nah, banyak diperoleh manfaat dengan kehadiran internet, di samping tentu saja ada juga dampak negatif. Jadi internet itu kalau diibaratkan sebagai pisau bermata dua, jadi terhadap orang yang benar maka dia dapat dijadikan suatu media ya, untuk orang menambah ilmu dan pengetahuannya. Namun sebaliknya, terhadap orang yang tidak bertanggung jawab, internet dapat mencelakai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu sebabnya banyak sekali kita perhatikan kasus-kasus yang ada di internet, yang di media sosial itu ya, termasuk kasus penghinaan, kemudian ada kasus kejahatan di dunia cyber ya, kejahatan yang penipuan yang paling banyak itu di internet, kemudian ada penipuan-penipuan di bidang ekonomi, penipuan cinta, dan seterusnya, itu banyak sekali di internet. Nah, oleh karena itu harus pandai-pandailah kita, yaitu bijak tadi ya, kita harus bisa melihat bagaimana kita penggunaan di internet itu sendiri. Nah, lanjut, next. Nah, kemudian bagaimana pentingnya etika dalam penggunaan internet. Nah, kita melihat bahwa pengguna internet ini berasal dari berbagai negara, daerah yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, tentunya kita punya bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Nah, maka di dalam penggunaan internet kita harus bisa memilah-milah mana tulisan-tulisan yang layak kita upload ya, kemudian video-video, kemudian bahasa yang kita gunakan supaya tidak membuat ketersinggungan bagi pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu memang penting kita harus memahami etika dalam penggunaan internet ini. Nah, kemudian alasan lain karena pengguna internet biasanya mereka yang karena dia hidup di dunia animus ya, atau dunia maya yang tidak terlihat, jadi mereka tidak harus juga menyatakan identitas diri aslinya. Nah, kadang mereka suka menggunakan data-data untuk menyamarkan identitas asli. Biasa kan kita sering lihat istilah-istilah anonimus bagi pengguna-pengguna internet. Biasa netizen itu suka sekali karena mereka tidak ingin diketahui identitas asli. Nah, sehingga kita khawatirnya kalau kita tidak tahu identitasnya, salah kita menggunakan bahasa, nah kemudian bisa menyerang diri kita sendiri. Nah, atau bisa dimanfaatkan kalau kita misalnya mengupload bahasa-bahasa tertentu, postingan-postingan tertentu yang memuat konten-konten misalnya yang bisa dijadikan bahan untuk mencelakai diri kita maupun orang lain. Nah, kemudian fasilitas yang diberikan internet juga beragam, sehingga memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Nah, ini juga banyak terjadi sekali ya. Kadang-kadang komentar-komentar dari para pengguna internet ini kadang-kadang menggunakan kata-kata yang cukup kasar gitu ya, yang menyerang kadang-kadang ya, penggunaan bahasa-bahasa kebun binatang kadang ya, kemudian penggunaan yang kadang juga suka menghina fisik seseorang ya, seperti bullying ya, itu termasuk bullying. Nah, kemudian juga menghina agama, suku, dan seterusnya. Nah, sehingga inilah yang kadang-kadang memicu orang-orang itu saling bersih tegang di dunia internet, kemudian berubah menjadi konflik di dunia nyata. Ini sering terjadi. Dari komen-komen di Facebook, misalnya kan di Twitter dan seterusnya, kemudian melapor di kepolisian, nah, kemudian intai-mengintai, lalu menjadi konflik di dunia nyata. Ini bahaya sekali ya. Nah, kemudian pengguna internet cenderung bertambah setiap saat. Nah, ini sudah pasti, apalagi sekarang operator-operator juga sudah bersaing dalam memberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kuota. Nah, jadi jangan sampai disalahgunakan kuota yang ada itu untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, inilah bagaimana kita bijak dalam penggunaan kuota, penggunaan internet untuk kebaikan kita semua. Next. Nah, kemudian menurut pendapat Ibu Suryaningsih ini di tahun 2010, ya, bukunya itu mengemukakan bahwa aturan-aturan yang diperhatikan bagi anggota sebuah forum
yaitu antara lain etika berbahasa dengan sopan, kemudian tidak menganggap semua chatting berhak mendapat respon. Nah, kemudian dia membuat tema sesuai uraian pembahasan dan menguraikan masalah didukung dengan data dan rinci. Ini adalah bagaimana etika-etika umum di dalam kita membahas suatu komunitas, ya, komunitas baik itu di grup atau di chat pribadi. Nah, di sini ada etiketnya terhadap one-to-one communication, itu komunikasi antar individu. Nah, biasanya dilakukan secara email maupun WhatsApp. Nah, di sini ada etika umumnya, yaitu yang dilarang itu jangan terlalu banyak mengutip atau kutipan panjang yang akan memperlama akses untuk lawan bicara kita di media sosial itu mengaksesnya cukup lama, sehingga membuat orang malas untuk mengaksesnya. Nah, kemudian perlakukanlah secara pribadi. Nah, kadang-kadang kita suka japri gitu ya. Nah, jadi private message ini jangan dipublikasikan. Kalau kita sedang misalnya ada curhat kayak pribadi seperti itu dengan kawan atau dengan siapa gitu ya yang ada di dalam grup, misalnya kemudian kita japri, dia minta tanya atau segala macam kepada mereka yang kita anggap orang yang bisa memberikan jawaban. Nah, tolong di message-nya itu di privat, jangan dipublikasikan di grup, dipublikasikan di status dan seterusnya. Nah, kemudian hati-hati dalam penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini sering disalahartikan bagi pembaca-pembaca yang tidak mengetahui. Karena kita paham bahwa penggunaan huruf kapital itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah menunjukkan untuk nama-nama kota gitu ya, nama orang. Nah, kemudian nama-nama tempat seperti itu. Jadi jangan sampai huruf kapital ini kita gunakan sehari-hari untuk memberikan bahasa chatting kita, misalnya selamat pagi menggunakan kata besar semua, kata vital semua, atau penggunaan apakah kamu sudah makan dengan huruf besar semua. Nah, dia salah artikan seperti ini, orang bisa menganggap bahwa kita ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua, penggunaan huruf kapital juga bisa disalahartikan bahwa orang itu sedang dalam keadaan marah. Nah, seperti itu. Jadi bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, kemudian jangan membicarakan orang lain. Ya, tentu saja gibah ini dilarang. Ya, tapi kalau seandainya ini teman yang sudah cukup akrab, yang memang mereka juga sudah paham, saling mengerti, ya mungkin bisa saja ini ada hal-hal tertentu yang ingin kita sampaikan dengan tujuan atau niat supaya kejadian itu tidak terkena kepada orang lain. Nah, itu boleh saja, jadi harus dikasih caption juga gitu kalau mau membicarakan orang lain. Nah, kemudian jangan menggunakan karbon kopi. Ya. Bu Rini, mohon maaf, mengingatkan saja bahwa waktu tinggal 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya udah, next aja deh yang ini. Next. Nah, oke, jadi etika berkomunikasi di internet ini juga diatur ya, terutama di dalam Undang-Undang ITE ya, nomor 11 tahun 2008 yang sekarang diperbarui beberapa pasalnya ada di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, tetapi khusus untuk di pasal 27 sampai dengan 37 yang itu ada memuat larangan untuk mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Nah, jadi dan seterusnya sampai 10 ini adalah bentuk daripada perlindungan hukum dari pemerintah untuk pengguna internet. Nah, supaya itu menjadikan kita waspada. Jangan sampai di dalam internet kita bermedia sosial terus kita melanggar kesusilaan, penghinaan dan seterusnya, karena ini mendapat ancaman pidana. Dan juga ada ancaman hukuman pidana ini lumayan besar juga, ada yang 2 tahunan, 3 tahunan sampai ke atas. Dan juga kalau dia menimbulkan kerugian secara materi kepada diri seseorang itu dapat disanksi secara perdata ya, jadi bisa digugat ke pengadilan negeri. Nah, jadi kalau untuk kejahatan-kejahatan itu ancamannya pidana, sedangkan untuk kerugian ya, pencemaran nama baik misalnya seperti itu bisa digugat secara perdata. Next, ya ini yang tadi saya sampaikan, ya. Next,
Nah, ini adalah contoh kasus yang dapat saya himpun dari media sosial, terutama ini di Facebook ya, yang paling sering banyak itu. Nah, ini pernah terjadi pada bulan Maret ya 2010 tanggal 16 yang memicu kemarahan masyarakat Bali. Nah, contohnya status yang memicu konflik saat masyarakat Bali menggelar ritual Nyepi. Nah, ini juga mungkin dia sedang membicarakan tentang kasus yang sangat menyinggung masyarakat Bali gitu ya. Jadi di Bali itu ada ritual hari Nyepi. Nah, kemudian ada yang menghina di Facebook. Nah, ini pernah dilaporkan. Nah, kemudian juga kasus penistaan penangkapan di Polres Banyuwangi pada Juni tahun 2016 akibat memposting status penghinaan terhadap agama ya, serta Nabi Muhammad ya, sehingga ini juga dilaporkan ya ke Polres Banyuwangi dan dalam proses ya, kemarin sudah diproses. Nah, kemudian juga kasus pencemaran nama baik berupa fitnah yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad. Nah, ini juga beberapa contoh yang dapat disampaikan ya, mungkin banyak sekali yang terjadi di luar sana yang harus kita perhatikan agar ini juga menjaga nama baik kita, nama baik alumni, kemudian nama baik sivitas kita, terutama bagi adik-adik pelajar, mahasiswa, kemudian juga nama baik keluarga kita ya semuanya. Nah, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat atau lewat email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini untuk sharingnya pagi hari ini. Betul sekali, nanti kita akan berjumpa kembali di sesi Q&A bersama peserta. Jadi sekali lagi silakan teman-teman untuk yang masih ada pertanyaan, silakan banking saja pertanyaannya di kolom chat, ditujukan kepada siapa narasumbernya, dan nanti kita akan berjumpa di sesi Q&A untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan sekali lagi masih kita siapkan juga ada hadiah untuk Anda yang beruntung, ada 10 orang yang beruntung yang akan kita pilih hari ini untuk mendapatkan pulsa atau e-money. Dan juga pastinya untuk Anda yang sudah menang, pastinya tidak bisa menang lagi karena kita ingin berbagi untuk teman-teman yang belum pernah mendapatkan hadiah ya. Dan juga pastinya setelah tadi kita membahas tentang bijak beretika di internet, yang tentunya kita harus memperhatikan batasan-batasan seperti apa ketika kita berekspresi di media internet. Kali ini bagaimana kita meningkatkan digital skills kita, bagaimana tips and trick untuk bertransaksi secara digital dengan mudah dan aman tentunya untuk kita supaya bisa lebih nyaman lagi bertransaksi di e-commerce. Kali ini kita akan berjumpa dengan seorang Presiden Komisioner of PT Angkasa Citra Sukses. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi untuk Kak Calvino Samudra, CHT IBHCI CBA. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Calvino, boleh dong berbagi untuk pagi hari ini bagaimana sih tips and triknya untuk bertransaksi digital dengan mudah dan aman untuk teman-teman di Sintang? Silakan. Boleh, let's go. Selamat pagi teman-teman sekalian, kawan-kawanku. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua sehat. Selamat pagi Pak Billy, Pak Nikodemus, Bu Rini, selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari atau share sekedar atau melihat dalam cakupan tips and trick dalam bertransaksi di dunia digital. Bertransaksi dalam dunia digital itu mudah-mudah gampang karena melihat bisa, berkomunikasi bisa, tapi nggak bisa merasakan. Kita nggak bisa berjabat tangan dengan mereka, kita nggak bisa melihat fisiknya mereka, kita hanya melihat chattingnya, kita hanya melihat profile picture-nya, kita hanya melihat reputasinya. Nah, oleh karenanya saya akan share materi saya di sana, tidak akan lama, tapi lumayan agak sedikit padat, jadi teman-teman sekalian bisa memperhatikan dengan seksama. Oke. Tips and trick bertransaksi secara digital secara mudah dan aman. Yes. Kita akan ada 3 konten hari ini. Satu adalah resiko transaksi digital. Yang kedua adalah tips and trick transaksi digitalnya. Lalu yang ketiga adalah konklusinya. Sangat sederhana,
Tapi ini sangat asik teman-teman, karena mungkin kita pernah mengalami kelengahan ini, kita pernah mengalami kecerobohan ini, bahwasanya tidak semua seller atau tidak semua pembeli itu dapat dipercaya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa membuat percaya, atau bisa membuat mereka percaya, atau bisa mempercayai mereka? Nah, itu ada caranya, kawan. Ya, nama saya Calvino Samudra, saya pemegang Certified Behavior Analyst, saya juga Presiden Komisioner of PT Angkasa Citra Sukses. Dalam hal ini, saya benar-benar ingin membagi betapa pentingnya kita harus melek digital, kita harus memahami bahwa saat ini dunia sudah bertransaksi, mungkin bisa dikatakan mayoritas dengan digital. Bahkan mungkin untuk kebutuhan sehari-hari kita sudah bisa memenuhi dengan cara online atau digital. Nah, lambat laun kita sendiri juga pasti akan berkembang ke arah sana, di mana yang dulunya konvensional saat ini harus sudah mulai segera beralih kepada digital. Termasuk teman-teman yang hari ini adalah entrepreneur, yuk segera move to digital. But move itu bukan berarti Anda tutup toko fisiknya lalu pindah ke digital, tidak. Tetap existing toko fisik tetap ada, atau service fisik atau office fisiknya tetap ada, lalu digitalnya juga ada. Banyak keuntungan yang kita bisa raih di digital. Begitu ya kawan-kawan. Menurut Warren Buffett, nah ini kalau orang main saham pasti tahu nih Warren Buffett ini. Menurut Warren Buffett, risk come from not knowing what you are doing. Jadi risiko akan datang ketika teman-teman sekalian tidak tahu apa yang teman-teman lakukan, termasuk dalam bertransaksi. Kita sebagai makhluk hidup, setiap melakukan apapun pasti ada risikonya. Apapun, kita mandi aja bisa beresiko, kita kerja aja bisa beresiko, kita mengendarai kendaraan bermotor aja bisa beresiko. But ketika kita tahu apa yang kita lakukan, itu akan meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi. Dalam bahasa lainnya, bahasa yang lebih mudah adalah kita tidak perlu menghadapi resiko-resiko yang tidak perlu kita hadapi. Jadi meminimalisir itu dengan mengerti apa yang kita harus lakukan. Nah, ketika kita mengerti apa yang kita harus lakukan, maka teman-teman sekalian pasti akan mendapatkan satu outcome goals yang sesuai dengan teman-teman yang kalian harapkan. Gitu ya. Let's begin. Are you ready? Risiko transaksi digital. Jadi kita harus memahami dulu apa sih artinya transaksi dan apa sih artinya digital. Jadi transaksi menurut KBBI adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antar dua pihak. Digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer menggunakan sistem bilangan biner untuk membentuk kode digital agar dapat diolah oleh komputer. Jadi kalau transaksi digital dapat disimpulkan sebagai perbuatan jual beli melalui teknologi yang berbasis teknologi digital, atau dalam sehari-hari dapat dianalogikan sebagai transaksi yang tidak bertemu langsung antar pembeli dan penjual. Tidak bertemu langsung bukan berarti tidak bertemu. Jadi beberapa e-commerce dan marketplace yang ada di Indonesia itu rata-rata sudah memiliki fitur chatting atau mengirim pesan atau diskusi. Nah, di sana sudah bisa untuk berkomunikasi dengan sellernya, ya. Jadi biasanya ketika saya ingin membeli sesuatu di marketplace atau e-commerce, saya akan bertanya, apakah stok barangnya ada dan apakah bisa dikirim pada hari ini. Nah, saya akan menunggu. Ketika mereka menjawab, oke, berarti ada respon dari mereka. Oh, barangnya ada, bisa dikirim hari ini. Baik. Apakah warna yang seperti ini ada? Apakah benar ukurannya seperti ini? Dan lain sebagainya. Itu spesifikasi yang teman-teman bisa tanyakan. Nah, spesifikasi tersebut itu penting untuk ditanyakan untuk mengkonfirmasi dan meyakinkan kita sebagai pembeli. Agar kita sendiri tahu, oh ternyata kita tidak beli barang atau service atau apapun yang kita transaksikan seperti kucing dalam karung yang kita tidak mengerti apa isinya. Gitu ya. Nah, lalu apa sih resiko-resiko yang kita bisa alami ketika kita sendiri tidak
teliti atau ceroboh dalam melakukan transaksi digital. Jadi ada scam, ada fraud, lalu ada yang tidak memiliki layanan purna jual. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa semua elemen ini penting sekali, kawan-kawan. Semua elemen ini penting sekali. Jadi, ketika kita membeli barang, teman-teman pastikan seller teman-teman atau tempat teman-teman membeli barang tersebut, tokonya, itu tidak masuk ke dalam 3 faktor ini. Oke, 1 scam, 2 fraud, 3 layanan purna jual, itu yang paling penting. Oke, kita selanjutnya. Scam adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguasai harta benda milik orang lain dengan melawan hukum. Contohnya, ya, ada metode phishing, mengirim tautan WhatsApp, SMS, email, dan sebagainya untuk mendapatkan akses terhadap data digital teman-teman sekalian. Biasanya ini linknya terpercaya banget, linknya terlihat seperti situs resmi, sehingga teman-teman terpancing untuk ngeklik link tersebut. Pada saat teman-teman ngeklik, ya sudah, yang terjadi adalah handphone kita atau perangkat digital kita atau cloud storage kita itu bisa dapat diakses, gitu ya. Melakukan penawaran yang menarik untuk melakukan transaksi yang tidak aman dan untuk mendapatkan pembayaran dan kemudian melarikan diri. Itu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini banyak, toko online-nya banyak, dan itu aji mumpung. Ketika dapat mangsa yang bisa dikelabuhi, ya dia kelabuhi. Ketika tidak mendapatkan mangsa yang tidak bisa dikelabuhi, ya sudah, nothing tulus juga bagi mereka, begitu kan? Lalu fraud. Fraud adalah segala bentuk pemalsuan yang dapat menimbulkan kerugian dari pihak lainnya. Oke, barang yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Pembayaran yang dilakukan merupakan pembayaran fiktif. Nah, jadi ada beberapa case yang terjadi di transaksi digital ya, teman-teman. Ada sellernya udah benar, udah memberikan barang yang baik segala macam. Ternyata dikasih bukti transfernya diedit lagi. Jadi sebenarnya dia tidak mentransfer, mereka hanya membohongi aja si buyer ini. Tapi ada juga pembelinya yang sudah benar, sudah membayar segala macam, ternyata diberikan barang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah disetujui. Nah, that's why ketika teman-teman membelanjakan atau bertransaksi di dalam platform digital, teman-teman boleh untuk bertanya, memastikan apakah sesuai ya spesifikasinya, apakah sesuai apa ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, semakin ke sini, seller itu juga semakin pintar, dan semakin ke sini, buyer itu juga semakin pintar. Penjual dan pembeli sama-sama semakin pintar sehingga mengurangi masalah resiko ini. Biasanya mereka menuliskan di deskripsi, warna akan dikirim random, atau ukuran sekian kali sekian, tapi harap maklum karena jika ada kelebihan sekian senti dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah semakin pintar supaya mereka sendiri juga tidak dikomplain. Tetapi seller juga harus pintar, buyer juga harus pintar, memastikan tidak ada salahnya. Karena ketika kita memastikan sesuatu, itu pasti di hati itu pasti jauh lebih nyaman, kawan-kawan. Pasti jauh lebih nyaman. Oke. Lalu layanan purna jual adalah hak dari pelanggan untuk tetap mendapatkan pelayanan ketika transaksi jual beli telah dilaksanakan. Jadi misalkan nih ya, klaim terhadap garansi suatu produk yang dibeli, menanyakan cara penggunaan produk layanan kepada penjual. Mungkin di antara teman-teman pernah membeli suatu barang yang mungkin teman-teman belum pernah punya. Barang tersebut ini barang inovasi yang baru begitu ya. Sehingga ketika kita beli, kita sendiri nggak tahu cara pakainya. Lalu kita baca manual booknya. Ketika kita baca manual booknya pun juga kita kurang paham, begitu ya. Langkah berikutnya apa? Ya pasti kita tanyakan kepada penjualnya, karena penjual pasti paham dong dengan barang yang dia jual. Nah, ketika teman-teman menjadi penjual atau menjadi seller,
silakan. Teman-teman harus memiliki layanan purna jual. Dalam bahasa Inggrisnya adalah service after sales. Di mana layanan purna jual ini menambah kok value teman-teman sekalian sebagai penjual. Menambah nilai plus dari teman-teman bahwa teman-teman adalah penjual juga. Sorry, tadi mic-nya tiba-tiba mute. Oke, menanyakan cara penggunaan produk. Lalu yang tadi seperti itu ya, jadi teman-teman bisa nanyakan, bisa bertanya kepada penjual, kira-kira cara makainya gimana dan lain sebagainya. Lalu klaim terhadap garansi suatu produk yang dibeli. Nah nih, ini jebakan Batman, kawan-kawan. Jadi begini, ketika kawan-kawan sebagai penjual memberikan garansi kepada pembeli, tentunya garansi itu kan ada cost, ada biaya. Ketika garansi itu ada biaya, seharusnya teman-teman sudah include-kan di harga barangnya, supaya teman-teman juga tidak rugi. Ya, tapi teman-teman juga harus tahu kualitas barang yang teman-teman jual itu bagaimana. Jangan sampai barang ini memang mudah rusak, lalu teman-teman jual, udah tahu kualitasnya jelek, teman-teman jual. Sebaiknya jangan. Lebih baik menjual barang yang kualitasnya bagus, sehingga apa? Sehingga ketika nanti ada kerusakan barang, teman-teman itu nggak bingung, karena teman-teman tahu bahwa barang-barang teman-teman itu bagus ternyata. Ya, kalau memang ada garansi, komit dengan apa yang teman-teman berikan. Servis tersebut teman-teman berikan, komitmen, silakan berikan garansinya. Entah itu penggantian produk, entah itu pembenahan, dan lain sebagainya, atau maintenance. Oke, nah, 3 aspek inilah yang teman-teman harus benar-benar pahami dalam bertransaksi online. Ketika kita sudah memahami 3 aspek ini, biasanya ketika kita sebelum melakukan transaksi, biasanya kita sudah langsung tanya. Mohon maaf, bisa bertanya, apakah ini ukurannya sama? Apakah ini kualitasnya seperti ini? Apakah ini tahan air? Nah, teman-teman juga harus paham. Ketika teman-teman masuk ke dalam e-commerce, teman-teman masuk ke dalam marketplace, hindari yang satu ini. Ya, jangan membagikan identitas maupun informasi sensitif seperti nama ibu kandung, lalu KTP, lalu foto SIM, nomor telepon, itu jangan. Kenapa? Ketika kita, misalkan ya, bagi teman-teman yang memiliki kartu kredit, itu pasti juga ditanya nama ibu kandung. Nah, ketika kita memberikan akses tersebut, memberikan nama ibu kandung kita kepada orang lain, mereka one step closer dengan pembobolan data. Jadi teman-teman harus perhatikan itu, hati-hati ya. Lalu cari tahu tentang penjual. Siapa penjual ini? Misal saya masuk ke dalam e-commerce, saya lihat ratingnya bagaimana, reputasinya, bintangnya dia ada berapa, atau jabatan tokonya apakah ada beberapa e-commerce yang menggunakan jabatan tuh, ada yang menggunakan bintang. Nah, coba teman-teman perhatikan, jangan sampai mereka tidak memiliki reputasi, lalu mereka memiliki di kolom ulasan itu ada komplain, terus teman-teman masih tetap beli. Ya nggak apa-apa, tapi teman-teman harus siap bahwa ini adalah resiko-resiko yang teman-teman sekalian harus pahami. Karena nanti akan menerima resiko-resiko yang seperti itu. Ingat, resiko akan datang ketika teman-teman sekalian tidak memahami apa yang teman-teman kalian lakukan. Lalu gunakan metode transaksi yang aman. Apabila non-marketplace, usahakan untuk tidak melakukan direct transfer kepada penjual dengan alasan apapun. Sedangkan, apabila Anda menggunakan marketplace, jangan pernah melanggar terms and condition yang telah ditetapkan. Ya, non-marketplace itu sebenarnya amat
dan tidak aman. Jadi di antara tengah-tengah ya. Jadi sometimes ada beberapa seller yang memiliki reputasi yang baik dan terkenal, mereka sudah dikenal bertransaksi di sana sangat aman, so why not? Nggak masalah. Kembali lagi ke reputasi. Nah, tapi ada beberapa non-marketplace perseorangan yang belum memiliki reputasi, bahkan mungkin banyak komplainnya, dan bahkan mungkin dia seorang penipu yang kita kasih uangnya, kita udah bayarkan uangnya, lalu mereka tidak kirim. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih suka berkomunikasi terlebih dahulu dengan mereka. Mau yang marketplace, mau yang non-marketplace. Saya lebih baik berkomunikasi dulu dengan mereka, saya bangun percakapan, saya tanyakan dengan produk-produk yang saya inginkan, dan ketika mereka bisa jawab dengan benar, sesuai dengan deskripsinya, benar itu sesuai dengan deskripsi ya teman-teman, itu kan ada deskripsinya, berarti mereka juga paham produk knowledge-nya. Ketika mereka paham, oh berarti memang mereka penjual beneran nih, gitu ya. Lalu kita tanya, bisa nggak dikirim dan lain sebagainya. Dan ketika saya masuk ke dalam mulai fase pentransferan, nah teman-teman harus mulai waspada, begitu ya. Waspadanya kenapa? Karena teman-teman harus melihat beberapa aspek. Salah satunya adalah nomor rekening dia. Nah, nomor rekening dia itu bisa dicek kawan-kawan. Apakah nomor rekening tersebut termasuk orang-orang yang sering menipu atau memang beneran rekening yang digunakan untuk melakukan jual beli, gitu ya. Nah, izin mohon maaf Kak Calvino mengingatkan waktu tinggal 1 menit lagi injury time. Terima kasih. Alright, okay. Jadi kita bisa menggunakan cek rekening, kita bisa menggunakan kredibel. Jadi cek rekening.id, kredibel.id. Tanyakan lokasi usahanya di mana ketika teman-teman ingin bertransaksi. Kalau perlu minta KTP dia. Kalau perlu video call dia jika ini non marketplace ya. Lalu ada orang-orang yang sekedar memberikan identitasnya, cek apakah mereka benar. Transaksi kan tidak hanya melulu Rp5.000, sometimes transaksinya ada puluhan juta. Teman-teman harus waspada, dari yang kecil teman-teman waspada, apalagi yang besar, gitu ya. Baik, saya harus sedikit cepat, saya akan masuk ke sini. Konklusinya adalah, transaksi digital membuat pembeli tidak dapat melakukan verifikasi yang menjamin 100%. Tetapi teman-teman bisa melakukan verifikasi sendiri kepada penjual atau pembeli. Ingat teman-teman, transaksi digital itu penuh dengan tips and trick. Ya, jadi teman-teman sekalian harus benar-benar teliti dan teman-teman sekalian harus benar-benar waspada di sana. Ketika teman-teman sekalian sudah waspada dari hal yang kecil, hal yang besar pasti teman-teman akan jauh lebih waspada. Biasakan waspada itu dalam bertransaksi digital. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Kak Calvino untuk sharingnya pagi hari ini, luar biasa. Seperti tadi disampaikan ya, bahwa memang sekuat apapun atau sepintar apapun untuk transaksi dibuat sistemnya, namun kembali lagi kepada user untuk lebih bijak dalam bertransaksi. Itu yang paling penting. Dari saya juga terutama ya, saya pribadi susah nahan kalau udah ketemu sama yang namanya promo, langsung klik aja pokoknya. Itu yang paling bahaya ya. Baik, nanti ada beberapa pertanyaan, kita ketemu lagi di sesi kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan juga pastinya saya ingatkan kembali untuk teman-teman peserta, jangan lupa untuk kita akan memilih yang akan mendapatkan hadiah dari kita berupa pulsa atau e-money untuk Anda yang mengikuti acara ini sampai selesai. Jadi dipastikan saja Anda memantau terus untuk kolom chat bagaimana cara untuk mendapatkan hadiahnya, dan jangan lupa untuk bisa memposting screen capture di Instagram untuk kegiatan kita hari ini dengan mention @siberkreasi dan juga @litbik.kalimantan dengan hashtagnya adalah hashtag siberkreasi, hashtag makin cakep digital, dan juga hashtag litbikal1180.
Jadi untuk Anda yang sekarang sedang mengikuti acara ini, tadi kita sudah berbagi bagaimana tips and trick untuk bertransaksi secara digital dengan mudah dan aman. Kita sudah tahu bagaimana cara untuk bertransaksinya. Nah, kali ini kita akan membahas dari sisi produknya. Bagaimana sih peran dan fungsi e-market dalam mendukung produk lokal supaya kita bisa tahu dan meningkatkan, mengembangkan juga produk-produk kita. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan seorang dosen Universitas Kapuas Sintang. Selamat pagi untuk Pak Nikodemus Esos MAP. Ya, selamat pagi kepada host. Selamat pagi, Pak. Ya. Baik. Boleh berbagi dong bersama teman-teman dari Sintang bagaimana untuk peran dan fungsi e-market kali ini dalam mendukung produk-produk lokal, Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada panitia yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, yang terhormat para lembaga tinggi negara lainnya, yang terhormat Bupati Sintang, para rekan-rekan, para pemateri yang ikut hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua, jangan lupa bahagia. Baik, saya sendiri, nama saya Nikodemus. Saya akan menyampaikan materi atau sharing kepada rekan-rekan semua peserta bahwa salah satu tema yang saya angkat di sini adalah peran dan fungsi e-market dalam mendukung produk lokal. Nah, dengan tema tersebut saya memang mengambil salah satu judulnya adalah mari pasarkan produk lokal dengan menggunakan teknologi. Nah, seperti yang memang kita ketahui, memang produk lokal ini kalau kita kembali ke belakang, memang untuk di Sintang memang kita salah satu wilayah yang memang berada di kawasan perbatasan, yaitu perbatasan Malaysia Indonesia. Memang ada banyak potensi-potensi lokal, potensi baik itu berbagai macam potensi lokal yang bisa mungkin dipromosikan atau dibuatkan suatu jenis nilai jual yang memang kita bisa pasarkan di market atau dengan menggunakan teknologi pada saat pandemi ini. Perkembangan teknologi khususnya saat ini banyak membawa perubahan. Bantuan teknologi, semua pekerjaan menjadi ringan. Next. Nah, dengan menggunakan teknologi memungkinkan seorang memperoleh informasi, dibutuhkan dan dapat bertukar informasi dengan cepat. Makanya itu teknologi salah satu sistem yang sangat penting dan harus dikuasai dalam menggunakannya dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Next. Nah, di samping itu juga ya dorongan pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Informasi memang mengimbau kepada kita dan pada masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam memasarkan produk-produk yang ada di sekitaran masyarakat, yaitu produk lokal, ya, terutama di wilayah-wilayah yang memang banyak potensi-potensi yang bisa dipasarkan di dunia digital atau dunia teknologi. Next. Nah, salah satu manfaat teknologi yang bisa dirasakan yaitu ya bisa digunakan secara transaksi nilai jual transaksi jual beli secara online. Nah, selanjutnya sebagai sarana promosi, salah satu promosi produk-produk yang bernilai ekonomis di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat. Next. Nah, adapun sarana teknologi yang mudah digunakan dalam menggunakan di kalangan masyarakat, nah, terutama dalam pemasaran dan produk-produk lokal. Nah, salah satunya ada Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain-lain yang bersangkutan dengan teknologi. Ini salah satu teknologi atau sarana yang memang mudah, cukup
murah, kalau bisa dikatakan murah, untuk bisa kita memasarkan produk-produk yang bernilai ekonomis di lingkungan masyarakat. Sama ini mungkin para peserta atau rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan ini bisa melihat potensi-potensi apa saja yang bisa dipasarkan produk lokal itu untuk bisa meningkatkan kualitas hidup yang ada di tengah masyarakat. Nah, mungkin bisa dibimbing nanti para masyarakat kita yang ada di pedalaman, perbatasan atau di lain-lain, ada beberapa sarana yang bisa digunakan untuk bisa memasarkan produk-produk yang ada. Nah, selama ini mungkin belum ada sarana yang untuk bisa memasarkan, terus produknya bisa, kalau kita lihat bisa ada nilai jualnya luar biasa ini kalau dipasarkan di market ini sebenarnya. Nah, itu salah satu potensi yang bisa menambah daerah-daerah masyarakat dalam meningkatkan ekonomi di tengah masa pandemi ini. Nah, luar biasa kalau kita lihat mungkin dulu sistem penjualannya dengan tatap muka atau segala macam kita bisa ketemu, dan sekarang hanya dengan tampilkan foto saja, nanti simpan di Facebook, Twitter, silahkan pesan, ini alamatnya, ini nomor yang bisa dihubungi, bisa langsung kita dapatkan, nanti dalam waktu berapa hari barangnya akan dikirim, dan semuanya menjadi lebih efektif dan efisien dalam pemasaran produk-produk lokal tersebut. Next. Nah, di sini ada beberapa bentuk produk lokal yang bisa dipromosikan. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau bisa melihat kajian lain dalam apa-apa saja yang bisa dipromosikan atau bisa dilakukan dengan penjualan-penjualan untuk mempromosikan produk lokal. Nah, yang pertama adalah kerajinan tangan. Kerajinan tangan dilakukan oleh kelompok masyarakat. Nah, kita pada saat ini memang masalah produk-produk kerajinan tangan ini memang luar biasa. Kalau di Sintang kita lihat banyak sekali, ada tenun ikat, ada beberapa kerajinan tangan masyarakat lainnya yang memang secara ekonomisnya bernilai ekonomis sangat tinggi sekali. Nah, pada masa pandemi ini memang banyak kewalahan dalam bagaimana bentuk pemasarannya, bagaimana cara mempromosikannya. Nah, tapi kita tidak boleh kalah dengan situasinya ada. Kita harus tahu, harus bisa kejar dengan menggunakan teknologi seperti ini. Kita harus bisa mampu bertahan supaya produk-produk yang seperti kerajinan tangan itu bisa stabil dan bisa terus berkembang di dunia-dunia promosi atau dunia industri. Nah, selanjutnya kuliner. Nah, berbagai kuliner ini salah satu hal yang memang mudah dilakukan atau dikerjakan oleh sekelompok orang. Contoh, seandainya saja kalau kita ini ibu-ibu lah ya. Kalau ibu-ibu saya lihat lebih berbagi ke kuliner, bikin segala kue, segala masakan tinggal di posting di Facebook, di Instagram segala macam, tinggal ini kuliner ini di sini dapatnya, ini nomor HP-nya, ini segala macam, kalau mau pesan sekian. Ini salah satu hal-hal yang memang sangat efektif sekali, dan bagi pengguna media sosial itu bisa melihat langsung, benar ini. Dan ketika kulinernya memang dirasakan nyaman atau enak segala macam, nanti akan dipesan lagi. Nanti itu bentuk-bentuk yang luar biasa bagi penghasil yang kuliner yang ada. Nah, selanjut dari berbagai kuliner, kita lanjut ke ini hasil pertanian lokal. Nah, di sini juga hasil pertanian lokal memang banyak kita di lingkungan masyarakat belum bisa tereksploitasi atau belum bisa terjangkau dalam posisi bagaimana memasarkan hasil pertanian lokal. Nah, sementara di tengah masyarakat banyak sekali potensi
pertanian lokal itu bisa menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, di sini kewalahan dari berbagai masyarakat itu mempromosikannya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dengan kita sudah mendapatkan sharing dengan berbagai pengalaman ini bisa menginformasikan kepada masyarakat luas agar bisa memanfaatkan atau mempromosikan pangan-pangan lokal atau produk-produk lokal yang bisa bernilai nilai akademis. Nah, next. Nah, adapun hasil akhir yang ingin kita lakukan di sini adalah mudah-mudahan harapan kita selaku pengguna media sosial dan pelaku usaha lainnya bisa menciptakan pendirian produk lokal. Di sisi lain, harapan itu menciptakan pendirian ekonomi keluarga. Supaya ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat bisa bertahan, terutama pada masa pandemi ini. Nah, next. Terima kasih penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan referensi baru bagi kita untuk selalu bisa menggunakan teknologi dalam memasarkan produk lokal. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Niko untuk berbagi pagi hari ini untuk teman-teman yang berada di Sintang tentang bagaimana kita bisa develop ya untuk produk-produk kita dapat bersaing di e-market ya. Nah, kali ini seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa teman-teman jangan lupa ada total hadiah Rp1.000.000 berupa e-money untuk Anda yang terpilih mendapatkan hadiah dari kita. Jadi jangan lupa untuk Anda bisa melalui posting screen capture juga kegiatan kita hari ini di Instagram dengan mention @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Jangan lupa digunakan hashtagnya adalah siberkreasi, hashtag litdik Kalimantan dan juga hashtag litdikal1180 ya. Anda bisa melihat hashtag-hashtagnya ada di kolom chat. Bagaimana cara untuk mendapatkan hadiahnya dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita banking yang akan kita pilih untuk seluruh narasumber kita pada siang hari ini. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Kita akan bertemu dengan Kak Billy terlebih dahulu. Kita sudah memilih ada pertanyaan yang cukup luar biasa pagi hari ini dari Nur Zuhrufi untuk Kak Billy. Usia berapa yang tepat bagi seorang anak boleh memiliki gadget pribadi? Ini juga banyak pertanyaan dari orang-orang masih berupa fakta mitos. Semoga kita dapat pencerahan ya. Dan juga yang kedua adalah apakah perilaku kasih saja anak nonton YouTube supaya tenang dapat dibenarkan? Nah, ini saya juga harus mendengarkan jawaban Kak Billy. Silakan Kak Billy untuk dibantu dijawab. Oke, Mas Ronald, terima kasih pertanyaannya. Suara saya jelas ya, Mas Ronald ya? Terima kasih pertanyaannya. Cukup jelas Kak Billy. Oke, sip. Oke. Saya takut ada gangguan sinyal. Kalau usia kapan paling tepat dalam memberikan anak gadget sendiri adalah ada yang namanya kedewasaan digital, Bapak Ibu semua teman-teman. Jadi kita bisa uji dengan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah apa mereka sudah dapat bertanggung jawab? Apakah anak-anak kita sudah mulai bisa bertanggung jawab dengan barang-barang mereka sendiri? Apakah mereka sudah bisa menata barang-barang mereka sendiri? Tahu mana yang membuang sampah di tempat sampah yang baik? Kalau memang sudah bisa, ini masuk pertimbangan. Yang kedua, apa mereka bisa mengikuti aturan main penggunaan gadget sebelum punya HP sendiri? Nah, Bapak Ibu semua kan tahu tuh, sebelum mereka punya HP sendiri, HP kita lah, atau HP orang tua, atau HP kakak kita sendiri, anak-anak kita yang pertama atau kedua yang diberikan pada anak-anak kita ini. Nah, ketika mereka diberikan HP orang lain atau gadget orang lain, mereka sudah bisa mengikuti aturan main yang kita beri atau belum? Yang ketiga,
Apa mereka, kalau ketiga gadget duluan Bapak Ibu, ya. Tapi kalau ketiganya jawabannya iya, maka mulai diberikan gadget, nggak apa-apa, karena mereka sudah mulai belajar bertanggung jawab dengan barangnya sendiri. Mereka mulai belajar dengan aturan main yang kita atur karena kita punya kendali orang tua, dan mereka sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang baik. Maka setiap anak punya level kedewasaan digital yang baik. Kedewasaan digital yang berbeda-beda. Nah, usia anak pertama kita di usia 8 tahun misalkan, mereka sudah bisa pegang HP, tidak bisa kita samakan dengan usia 8 tahun anak kedua kita. Karena kedewasaan digital anak pertama kita dengan kedewasaan anak kedua kita, digital anak kedua kita, itu berbeda. Makanya kita harus tahu kendala-kendalanya dan gejala-gejalanya di mana, dengan 3 hal tadi. Nah, apakah menggunakan udah kasih YouTube aja supaya tenang, apakah itu diperbolehkan? Kalau saya tergantung konteksnya. Kalau keluarganya keluarga konten kreator, nggak apa-apa memberikan YouTube buat anak, karena untuk membuat konten itu semua satu keluarga, seperti Halilintar, geng Halilintar itu, semua bikin konten semuanya, nggak apa-apa. Tapi geng Halilintar itu satu di antara miliaran keluarga di dunia ini yang tujuan keluarganya bukan hanya bikin konten kreator, bukan hanya tujuan bikin konten. Jadi memberi anak YouTube sama aja memberi anak pisau. Jadi sama berbahayanya. Kalau misalkan beri YouTube untuk supaya tenang, kawal mereka. Jangan hanya kasih gadgetnya aja, tapi kawal mereka di samping mereka. Duduk bareng dengan mereka, awasi konten mereka. Karena memberi YouTube dengan pengawasan, itu sama kayak kita makan donat dan makan alpukat. Kalorinya sama, efeknya yang beda buat tubuh. Gitu, Mas Rio. Mas Ronald. Baik, terima kasih sekali Kak Billy. Memang betul sekali kalau YouTube itu selalu jadi andalan terakhir untuk membuat anak tenang ya, tapi selalu harus dikawal, itu yang paling penting ya, supaya kita bisa tahu juga apa yang ditonton dan mereka bisa mendapatkan manfaat apa dari tontonan itu gitu ya. Baik, terima kasih Kak Billy. Nah, kali ini kita akan bertemu untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bu Rini. Baik, kita akan kembali kepada Bu Rini di hari ini. Ada pertanyaan dari Garin Iam. Di pemateri dijelaskan bahwa banyak sekali hal-hal yang dilarang dalam etiket pada one-to-one communication. Bagaimana cara kita agar semua orang bisa menerapkan larangan tersebut agar tidak dilakukan? Jadi bukan hanya kita yang melakukan atau menjaga larangan tersebut, tapi juga semua orang bisa melakukan ini. Bagaimana Bu Rini untuk sosialisasinya? Terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Garin ya, dan juga untuk Pak Ronald. Ya. Jadi bagaimana supaya semua orang bisa mengetahui? Ya tentu saja yang pertama ini adalah tugas kita semua untuk menyampaikan informasi, dan sebagaimana yang sudah diatur ya di dalam undang-undang, terutama itu Undang-Undang Dasar 45 sudah menjamin di dalam pasal 28J bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi ya, yang baik, yang jelas ya. Nah, jadi kewajiban kita semua, ya, jangan pelit kita berbagi informasi dan berbagi ilmu. Nah, khusus di dalam Islam sendiri, dalam ajaran agama Islam itu akan mendapatkan pahala. Ya, jadi kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu kemudian mengikuti kebaikan dan mengajarkannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang dia lakukan. Jadi tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Di mana kita dapat temukan ini? Ya tentu saja di hadis-hadis riwayat dari Bukhari. Ya, jadi di hadis riwayat Bukhari itu terdapat di dalam hadis riwayat 3461, nomor 3461. Jadi Nabi Muhammad bersabda ya bahwa sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, kemudian ada lagi di hadis riwayat Muslim 1893 yang mengatakan bahwa barang siapa yang menunjukkan kebaikan, nah kemudian dia akan mendapatkan
pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, tentu saja di sini selain Kementerian Informasi yang menjadi tugas besarnya adalah masyarakat pada umumnya. Ya, jadi di sini Kemenminfo juga harus sosialisasi ya melalui salah satu gerakan nasional literasi digital ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperilaku yang baik di dalam penggunaan media sosial. Dan tidak hanya di media sosial saja, dalam dunia nyata pun kita harus beretika baik. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nah, dan mulailah dari diri kita ya. Baru nanti orang lain juga akan memperhatikan dan insya Allah akan meniru kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi seperti itu, karena yang namanya manusia, mohon maaf, itu memang memiliki dua sisi, baik dan buruk. Nah, bagaimana dia menggunakan sisi baiknya dan bagaimana dia menggunakan sisi buruknya, itu tergantung lagi dari ilmu yang dia miliki, kemudian dari latar belakang pendidikan dia, nah kemudian dari orang tuanya, lingkungan masyarakatnya, nah itu yang akan mendidik mereka. Nah, mudah-mudahan dengan niat kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, menjadi pedoman dan tuntunan bagi orang lain, nah itu juga akan membawa dampak yang positif bagi orang lain. Nah, tapi untuk kita memastikan bahwa orang lain harus semuanya pada baik, ini tidak bisa juga, ya kan? Ini namanya kita halusinasi. Ya. Jadi tetap harus ada orang yang buruk juga supaya polisi ada pekerjaannya kan gitu. Nah, tapi kita tidak berharap itu ya, memang kita berharap baiklah semuanya. Nah, kalaupun ada yang tidak baik itu menjadi contoh bagi kita supaya tidak berbuat yang sama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih sekali Bu Rini untuk menjawab pertanyaannya, cukup jelas ya. Jadi dimulai dari diri sendiri dan semoga bisa menular kepada orang lain juga ya. Dan kita akan berlanjut menuju ke pertanyaan selanjutnya, kali ini kepada Kak Calvino. Kita akan bertemu kembali dengan narasumber kita, Kak Calvino. Ada pertanyaan dari Markus Beriang 222@gmail.com. Baik, selamat siang. Saya ingin bertanya dengan narsum Bapak Calvin dalam bertransaksi digital. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa penjual tersebut adalah benar-benar orang yang terdaftar secara resmi dalam link jual beli online pada jaringan digital yang tentunya dikelola oleh Kominfo, agar kita tidak terjebak dalam jual beli tipu-tipu yang marak terjadi sekarang ini di media sosial. Bagaimana Kak Calvin untuk menjawab hal seperti ini? Caranya mudah. Jadi kita harus tracing dari mana? Tracing dari rekeningnya, tracing dari kredibilitas dia. Nah, pertanyaannya adalah link jual belinya itu di network sebelah mana, begitu ya? Ada yang non marketplace, ada yang marketplace. Nah, kalau dia sudah marketplace, biasanya peluang untuk kita ditipu-tipu itu sangat kecil. Tapi begitu kita masuk ke non marketplace, ya itu tadi kita harus lihat tanggapan orang bagaimana. Dicek kredibilitasnya bagaimana. Coba saya share screen lagi untuk supaya teman-teman bisa tahu cara ngeceknya di mana, begitu ya. Nih, teman-teman bisa ngecek di cekrekening.id atau di credible.co.id. Nah, di sini teman-teman bisa melihat apakah teman-teman nomor rekening yang teman-teman gunakan untuk transaksi untuk pembayaran kepada rekening dia, itu apakah rekening yang bisa dipercaya atau tidak. Biasanya kalau misalkan dia pernah melakukan penipuan atau scam dan lain sebagainya, biasanya dilaporkan oleh teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman bisa lihat di cek rekening tersebut, teman-teman bisa melihat, oh ternyata ini memang penipu, oh ternyata ini memang penjual yang beneran penjual, karena belum ada report apapun dari mereka. Dan teman-teman juga harus, ketika misalkan teman-teman tidak berada di mana namanya, di e-commerce atau marketplace, berarti kan kita berada di platform yang lain tuh, yang tidak dijaga keamanan atau privasinya. Ya teman-teman harus menjaga diri teman-teman sendiri. Kalau bisa teman-teman video call sama mereka yang menjual atau yang membeli. Kalau perlu tanyakan, kenapa carinya di tempat saya? Kan di ini ada, di itu ada. Kita cuma perlu tahu argumentasi dia bagaimana. Nah, nanti dari sana feeling teman-teman akan bekerja dengan sendirinya. Kita sebagai manusia pasti tahu kok mana yang jahat, mana yang baik. Nah, ketika kita sudah taruh perisai,
maka teman-teman juga pasti akan jauh lebih, intuisinya jauh lebih keluar lagi. Nah, sistem yang sebaik apapun yang ada di marketplace, yang namanya orang mau nipu pasti caranya ada aja. Jadi lebih baik melakukan konfirmasi, jangan ceroboh, ikuti terms and condition-nya. Kalau perlu cek semua di cekrekening.id dan kredibel.co.id. Di sana teman-teman akan bisa melihat apakah lawan transaksi teman-teman sudah benar atau tidak. Begitu. Baik, terima kasih sekali Kak Calvino sudah membantu menjawab, luar biasa. Jadi selalu cek dulu, kalau perlu lakukan tracing ulang, jangan sampai kita jangan sampai kita terkena efek negatifnya ya. Betul. Karena selalu kalau untuk oknum yang tidak bertanggung jawab pasti lebih pintar dari kita pasti mereka untuk mencari celah ya. Mereka lebih mutakhir caranya. Nah, benar banget. Baik, terima kasih Kak Calvino. Kali ini kita akan berlanjut menuju Pak Nikodemus nih. Ini ada pertanyaan yang cukup luar biasa kalau menyangkut tentang peran dan fungsi e-market dalam mendukung produk lokal. Pertanyaan datang dari Topan Dwi Gunawan untuk Pak Nikodemus. Pak, banyak pelaku usaha yang banyak produk mereka tapi di desanya tidak masuk dengan jaringan internet. Dan adapun internet masyarakat ini gaptek dan tidak memenuhi standar dari media online-nya, sedangkan belum ada pendampingan dari pemerintah. Bagaimana solusi untuk masyarakat yang terpencil ini ya Pak? Ini saya ketahui bahwa kalau memang kita dalam berbisnis online atau UMKM atau mikro, biasanya kita dibantu oleh Deperindak. Nah, bagaimana Pak Nikodemus untuk membantu menjawab untuk daerah-daerah yang agak terpencil Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini salah satu strategi atau salah satu pekerjaan baru bagi kita, bagi pengguna media sosial. Bagi saya, kita saling berbagi informasi. Nah, kalau di tataran kepemerintahan memang itu salah satu tugas fungsi Desdinakop atau lembaga lain yang memang membimbing masyarakat sampai ke arah sana. Tapi di sini kita coba membantu melihat situasi pada masa pandemi ini bagaimana teknologi itu bisa membantu masyarakat dan bisa kita promosikan kepada masyarakat. Bagaimana menggunakan itu dalam memasarkan produk-produk yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya, memang kita masih jauh dari harapan kalau kita lihat dengan kondisi masyarakat kita, segala sarana prasarana yang memang belum memadai sampai sana. Tapi kita jangan berkecil hati. Nah, ada harapan-harapan yang memang akan kita tuju sampai ke sana. Nah, tentang masyarakat yang gaptek segala macam, ya itu memang masyarakat kita harus kita bimbing. Nah, inilah saya rasa fungsi kita salah satu menginformasikan atau meluruskan ini kepada masyarakat dalam memasarkan produk lokal ini menggunakan teknologi lebih efektif. Jadi begitu. Jadi kita selaku generasi yang memang pada saat ini sangat menekuni situasi-situasi dalam proses teknologi saat ini, pada masa pandemi lagi memang kita harus sampaikan. Dimanapun kita harus sampaikan semua sekarang ini masyarakat tidak boleh lagi gaptek itulah. Paling tidak mereka harus tahu ini. Seandainya pun mereka memasarkan, mungkin kita mereka punya anak atau tetangga atau kaum kerabat yang lain ada Facebook semacam tolong pasarkan ini seandainya. Ini salah satu contoh yang memang bisa kita membantu mereka. Jadi jawaban saya kira-kira gitu, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Nikodemus sudah membantu menjawab, dan mungkin dari teman-teman peserta sekali lagi bila masih ada pertanyaan, dan saya himbaukan juga kepada seluruh narasumber bila berkenan monggo untuk bisa mencantumkan di kolom chat akun pribadi atau juga akun yang bisa digunakan untuk teman-teman mungkin website atau Instagram, supaya teman-teman mungkin masih ada pertanyaan dan bisa berkonsultasi kepada masing-masing narasumber. Kami persilakan kepada narasumber untuk mengetikkan nama akunnya di kolom chat. Dan jika sambil menanti, kami juga mengumumkan terlebih dahulu untuk para pemenang hadiah yang sudah ditentukan oleh panitia. Ada total 1 juta rupiah berupa e-money untuk 10 orang yang beruntung pagi hari ini. Yang pertama adalah untuk
Nur Zuhrufi, ya, Nur Zuhrufi. Kemudian yang kedua ada Garin Isyam. Yang ketiga ada Markus. Kemudian juga yang keempat ada Topan Dwi Gunawan. Yang kelima ada Reynard Khairin Nisa. Kemudian juga yang keenam ada Yunita Erni Kristiani. Yang ketujuh ada Amar Dufai, selamat. Dan juga untuk kedelapan ada Arifin. Untuk yang kesembilan adalah Suparman. Dan yang kesepuluh selamat untuk Fatahila Cahyani. Selamat sekali lagi untuk para pemenang hadiah total Imani 1 juta rupiah persembahan dari Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Dan karena keterbatasan waktu, sekali lagi mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber, dan kini kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta dapat menyalakan kembali kamera videonya, dan bersama-sama kita akan berfoto bersama seluruh narasumber yang hadir pagi hari ini. Baik, kami mohon untuk dapat menyalakan kamera video dan kita akan mengambil foto dalam beberapa slide. Dan untuk itu saya akan memberikan aba-aba untuk slide yang pertama terlebih dahulu. Silakan menghadap ke kamera dan juga berikan pose senyum terbaik Anda hari ini untuk dapat kita dokumentasikan dan juga untuk Anda dapat memposting di Instagram. Baik, kita akan berfoto bersama untuk slide yang pertama dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik, terima kasih, dan kita akan berlanjut menuju ke slide yang kedua kali ini bersama seluruh peserta dan juga narasumber. Baik, silakan dinyalakan kembali kamera videonya dan kita akan berpose bersama di depan kamera untuk kita foto. Baik, dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi, dan tentunya di akhir acara ini kami mengingatkan jangan lupa untuk peserta mengisi pretest dan juga post-test melalui link yang ada di kolom chat untuk mendapatkan e-certificate. Dan juga kepada seluruh narasumber kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir kegiatan kita hari ini. Dan tentunya di akhir acara ini saya mengingatkan kembali kepada seluruh teman-teman yang ada di Sintang. Sekali lagi terima kasih, dan juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Kak Billy, kemudian terima kasih Ibu Rini, dan terima kasih kepada Kak Calvino Samudra, dan juga terima kasih kepada Pak Nikodemus telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi bersama teman-teman Sintang. Semoga semua teman-teman dapat menerima manfaat dari Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Dan saatnya saya Ronald Andretti undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa di Gerakan Nasional Literasi Digital berikutnya. Salam sehat selalu, Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yuk kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti ayo belajar. Nilailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar mata gue jadi ngilu. Cari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Recording stopped. Cek dulu daripada malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yep. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Yep. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yep. Hello, hello, hello.
sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Duit di isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.